osteoartritis, sakit sendi. OA ya atau osteoartritis adalah kondisi persendian yang mengalami kehilangan cairan sinovial sehingga terjadi peradangan pada tulang rawan. Ini sendi yang bagus, ini sendi yang meradang. Radang. Nah ini. Yang kuning sinovial. Sinovial dari mana? Sinovial dihasilkan oleh tulang rawan. Nah ini kartilage. Di dalam tulang rawan terdapat sel, namanya apa? Kondrosit dan kondroblast. Ada dua itu. Untuk membuat sinovial tidak gratis. Sel harus kasih makan. Makanya apa? Asam amino membentuk sinovial, kolagen. Yang kedua adalah glukosa, kalsium fosfat, dan air. Kalau air pasti tiap hari minum kan, jadi pasti ada kalau air. Nah ini, cairan sinovial terdiri dari kolagen, glukosamin, aminoglikan, air, ya, dibuat oleh kartilage. Apa akibat dari osteoartritis? Sakit sendi pasti. Biasanya terjadi pada sendi yang menahan beban. Itu ada di lutut mayoritas, ada juga di pinggang di sini ya. Tapi banyaknya di lutut. Yang kedua, jika terjadi pada tulang belakang, maka jadi ini. Jadi kejepit ya, dia kehilangan. Ini kan bagus ini ya, panjang ya. Kalau pada OA tulang belakang itu kaku dia cairannya, jadi nggak elastis, jadi dia menceret gitu loh. Ya. Jadi dia ada yang sampai keluar ke sini. Kalau saya namanya itu, aduh saya lupa, yang keluar itu. Ya, itu. Apa penyebab sakit sendi atau OA ini? Ya, jelas pertama terjadi kegagalan transport darah ke pembuluh darah tulang rawan. Artinya satu kelaparan. Pokoknya kelaparan, entah itu karena gagal transport atau memang nggak ada gizinya masuk ke situ. Tapi kalau saya yakin kalau kita makan kan saat ini nggak ada orang kelaparan. Kalau darah itu bisa masuk ke dalam sel tulang ini, saya yakin orang ini kondisinya sangat sehat. Lampunya bagus, nggak kena diabetes, nggak kena hipertensi. Tulang bagus. Kondroblast dan kondrosit kekurangan asam amino kolagen. Ya pasti, karena dia nggak bisa bikin. Jadi kalau kondisi orang ini masih bagus, masih bisa masuk dalam tulang rawan, tetapi makanannya tidak ada proteinnya. Seperti orang kelaparan, di orang sehat kelaparan nih, makannya cuma jagung sama singkong, kurang protein. Singkong cuma 0,1% proteinnya, kurang proteinnya. Pasti jangka waktu mungkin sekian bulan terjadi kekurangan protein, maka jika terjadi pada sendi maka dia tidak lagi elastis. Kemudian pekerjaan berat, olahraga yang over, beban sendi berat, nah ini sampai membunuh kartilage. Jadi tulang rawannya itu mati selnya itu. Sehingga karena banyak sel sendi yang mati, maka nggak bisa bikin cairan sendi, maka habis dia, makin radang lagi. Gitu. Yang terakhir, gangguan metabolisme, jadi diabetes dan sebagainya ini sudah pasti tidak akan bisa masuk ke dalam situ, karena darah dia sangat kotor. Bukan kotor sampah, bukan. Itu kotor makanan. Makanan bantuan, makanan itu gagal dimetabolis, numpuk dalam darah, sehingga darah itu bergerombol dan pasti tidak akan bisa ke tulang. Nah ini, jadi ini contoh orang yang, ngangkatnya nggak kuat, dipaksakan, misalkan ya, sampai bengkong ini nanti. Jadi persendian banyak ya di gambar kita. Nah sekarang bagaimana pencegahan OA? Kalau pencegahan, jadi ini orang yang belum sakit ya, sehat. Ya cukup kita berikan nutrisi aja. Yang dimau tulang rawan sendi itu adalah, pertama adalah nutrisi energi dasar sel tulang rawan, kartilage atau sel kondrosit di dalam tulang rawan itu maunya apa? Sama dengan sel lain. Sel lain maunya glukosa, asam amino, asam lemak, sama itu harus bisa masuk. Yang kedua, kita kasih bahan baku pembuat sinovial. Jadi sel ini nggak diem, nggak cuma makan tok, tapi dia juga bekerja. Apa kerjaan dia?
dia membuat cairan sendi. Dia hidup sendiri, hidup dulu, baru bekerja. Nah gitu. Sama kayak manusia lah. Manusia itu kan kalau hidup dulu, hidup sehat baru dia bisa bekerja. Kondrosit demikian, dia harus hidup dulu, dia bernafas dulu, dapat oksigen, dapat makanan, kemudian jika ada bahan bakunya maka dia bisa bikinkan cairan sinovial. Nah, pada orang sehat saya anggap ini sehat ya. Jalur ke dalam makanan, darah ke dalam tulang rawan bagus. Cukup tambah minum akadring aja. 1 kali 1 cukup. Perawatan 2 hari sekali pun tidak apa-apa. Gitu kan. Perbaiki aliran darah. Kita kadang-kadang sering kan, namanya manusia dinamis. Kadang darah kita agak mengental, kita terlalu fatiguh, terlalu capek dan sebagainya. Makanan kita someday tidak seimbang, gagal dicerna. Maka kita bantu, kita redam dengan Algati. Yang ketiga, oleskan krim AK pada tulang belakang atau sendi. 1 kali 1 atau 2 hari sekali nggak apa-apa untuk perawatan aja. Tapi kalau dioleskan langsung masuk dia, cepat. Yang keempat, minum madu cinta. Ini pada ibu-ibu utama untuk mencegah menopause ini. Kalau udah menopause ya pasti akan perintah pembuatan sel tulang terhambat karena nggak ada perintah maka ya nggak ada pembuatan gitu. Dan bisa juga nanti perintah perusahaan masih jalan malah gawat nanti itu ya. Jadi coba kita redam. Dan hindari beban berat pada sendi. Jadi angkat beban jangan lebih dari kemampuan. Kerjaan pun demikian juga. Nggak pernah lari dipaksa sprint, ya ada kontraksi dan nanti bisa fraktur, bisa ada cedera tulang juga. Jaga berat badan ideal, jangan terlalu berat. Kalau mau diet yang bagus, yang sehat, tahu kinerja tubuh manusia, terapkan diet Carnus. Memang dia tidak langsung kurus, bertahap. Di kami itu tidak ada pengurusan, Ibu. Yang kami jalankan adalah pengembalian manusia ke DNA-nya. Kalau dia memang gede orangnya, tulangnya besar, maka dia akan besar tapi proporsional. Tidak sampai membebani organ yang lain. Apabila ada masalah lambung, maka segera rekonstruksi dan hindari obat mah dengan AG sereal. Nah, terus bagaimana pengobatan? Ini bagian sudah kena. Hentikan pekerjaan berat. Jadi kalau kita suka, kita kerja di kantor tiap hari ini terus ya, kemudian lupa peregangan. Nah, di sini akan terjadi semacam kekakuan dan penghambatan aliran darah juga. Jika itu terus berlanjut, bisa mengganggu suplai nutrisi ke dalam sel tulang rawan. Bangun kartilage. 1. Perbaiki metabolisme, perbaiki lambung. Semua orang yang sakit, saya lihat sakit OA, sakit cepit itu ada masalah di lambung. Perbaiki dia. Dengan AG 1 sampai 2 kali 1, tergantung kondisi. Minum Algati 2 kali 1, kemudian terapkan diet Carnus. Jadi ini karena dia sudah sakit, maka kita harus perhatikan suplai nutrisi dari darah ke dalam pembuluh, masuk dalam pembuluh darah tulang. Nah, setelah itu berbarengan. Jadi sambil kita lakukan itu, sambil kita kasih dia nutrisi juga. Beri nutrisi untuk percepatkan kondrosit untuk mitosis dan produksi sinovial. Jadi kondrosit yang masih ada itu kita gemukkan, dia mitosis lagi, kemudian mitosis banyak, dia akan bikin cairan sinovial. Nah, dengan minum AK sampai 2 kali 1, kalau cepat ya, sama oleskan krim AK 3 kali 1 pada sendi yang sakit. Nah, ini adalah sel kartilage orang yang sakit sendi. Ini sampai dari percobaan peneliti di Amerika sama Jerman. Jadi mereka dulu dia hanya pakai kolagen aja. Butuh waktu pada sakit sendi sekitar 1 bulan. Padahal tulang itu terbuat dari banyak komponen, nggak cuma kolagen. Maka butuh yang lain. Nah, pada percobaan ini kan ini udah lama risetnya ini sekitar tahun 2003-an ya. Atau di bawah tahun 2000 mungkin. Saya agak lupa. Jadi ini kartilage ya, mana yang sangat sedikit. Begitu dia dikasih kolagen, maka ada kartilage yang baru warna orange ini. Nah, apalagi kalau kita sempurnakan dengan aliran darah, nutrisi yang bagus, kemudian ada kalsium fosfatnya dan ada glukosanya juga. Nah, produknya adalah di kami kalau di
tulang sendi ya agak kiri ya AK ya. Dulu agak kiri namanya, sekarang dari BPOM yang lulus adalah AK Drink. Dia lengkap, ada kolagen, kemudian ada whey, ada mineral dari ganggang kita ambil. Ini trace untuk kalsium dan fosfatnya. Kemudian ada coklat bubuk untuk perasa, jadi ini Arabi, sehingga lebih nikmat diminum. Nah, dia akan sumber nutrisi untuk pembangunan tulang. Yang kedua adalah kami research, kami bikin AK ini kami sempurnakan dengan kami kasih free sample, yaitu krim tulang otot dan sendi. Nah, krim tulang otot sendi ini dari Karnus ini kami desain berdasarkan morfologi kulit. Jadi kulit ini punya pori-pori, dan kita tahu dalam kulit itu ada banyak kelenjar, punya kanal-kanal untuk mengeluarkan cairan. Nah, kanal itu kita pakai melalui pori ekrin dan apokrin diharapkan sampai ke sel tulang rawan, yaitu kondroblas. Jadi kalau diules di sendi, maka diharapkan dia kan tipis ini, dia bisa masuk. Di lutut sama lututan juga tipis dibandingkan yang lain. Jadi dia bisa masuk. Apa yang isinya? Yaitu kolagen dari tulang sapi halal. Kebetulan kami ada pabrik kolagen sendiri. Yang kedua niacinamide. Di sini saya kami masukkan untuk pembuatan NADH. Karena pada saat sel itu melakukan pernafasan atau pembakaran atau makan ya, pembangkitan energi, maka yang dilakukan adalah oksidasi dari asetil CoA sampai jadi ATP, itu dia butuh NADH. Kalau itu gagal maka nggak bisa diproses, maka sel nggak akan hidup. Yang ketiga vitamin C yang terglukosilasi, jadi vitamin C yang stabil, yang dia akan dipakai oleh sel untuk menjadi katalis katalis untuk merubah kolagen yang dioleskan menjadi kolagen sendi kita. Jadi sel itu akan mengambil asam amino kolagen, kemudian dirangkai menjadi kolagen di tubuh kita, baik itu sendi, kulit, dan lain-lain. Antioksidan dari kalkons, kami ambil dari asitaba untuk percepatan metabolisme, dan golongan minyak ya, ada mentol, gadapura, dan herba lainnya. Rasanya enak, jadi hangat tapi tidak panas, cepat juga merasakan di sendi dan otot. Nah, ini kemudian Agagot, ini digunakan untuk mereka yang ada problem di lambung. Jadi ini nggak ada salahnya dijadikan minuman sereal rutin sehari sekali atau 2 hari sekali untuk menjaga lambung. Tapi bagi yang sudah sakit OA, ini wajib diminum. Karena ingat tadi, letaknya sel tulang itu dari pembuluh darah vena aorta itu masuk ke kapiler. Dan itu tidak akan bisa, darah itu tidak akan bisa masuk kecuali dia metabolisme bagus. Gitu. Dan ini inilah rekonstruksinya di lambung. Algati demikian juga, Algati juga akan melindungi darah dari oksidasi sehingga tidak mudah ngerombol darah itu. Dan kami coba kalau kita minum Algati dalam hitungan setengah jam, darah itu cenderung akan sendiri tidak bergerombol itu. Nah, Ibu, terima kasih. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin membacakan pantun ya. Sebelum kita tanya jawab. Jadi buah kelapa santannya gurih. Makin tua makin berguna. Buat kita semua tidak usah sedih, umur boleh renta, asal tulang dan sendi tetap muda. Jadi umur boleh tua tapi sendi tetap muda. Kemudian saya coba pantun lagi satu lagi. Irama musik memang indah, enak didengar suaranya merdu. Maksud hati ingin bersepeda, apa daya lutut tak mampu, alias koplak atau orang Jawa. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat, awet muda, dan tulang kuat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.